Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan sistem akuntansi yang dosen pengampunya adalah Bu Zahara. Kami di sini akan mencoba menjelaskan materi tentang sistem akuntansi pembelian, yang diantaranya ada pengertian sistem pembelian, yang kedua fungsi dan prosedur sistem pembelian, yang ketiga informasi yang diperlukan dalam manajemen, keempat dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian, yang kelima catatan akuntansi yang digunakan, yang ketujuh sistem pembelian tunai, kedelapan sistem pembelian kredit, dan lain-lain. Saya di sini akan memperkenalkan orang-orang yang akan mempresentasikan materi ini, yang terdiri dari Taurik Ramadan, saya sendiri Fauzi Harmen, Dinda Sabrina Josi, Feni, dan Ais Novia. Pengertian sistem pembelian. Sistem pembelian atau biasa disebut dengan sistem akuntansi pembelian merupakan sistem yang selalu digunakan oleh perusahaan dalam pengadaan barang yang dibutuhkan perusahaan. Transaksi pembelian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembelian lokal dan impor. Yang maksud dengan pembelian lokal adalah pembelian yang dilakukan dari pemasok dalam negeri, sedangkan pembelian impor adalah pembelian yang dilakukan melalui pemasok luar negeri. Sistem akuntansi pembelian dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, sistem pembelian dengan pengadaan langsung. Yang kedua, sistem akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung. Yang ketiga, sistem akuntansi pembelian dengan lelang. Fungsi dan prosedur sistem pembelian. Fungsinya ada 4. Yang pertama ada fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Dan di sini ada juga prosedur dari sistem pembeliannya. Yang pertama ada prosedur permintaan pembelian, ada prosedur permintaan penawaran harga dan pemulihan pemasok. Yang ketiga prosedur order pembelian, yang keempat prosedur penerimaan barang, yang kelima prosedur pencatatan utang, yang keenam prosedur distribusi pembelian. Ada beberapa informasi yang diperlukan manajemen. Yang pertama, jenis persediaan yang sudah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Yang kedua, order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Yang keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima, saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Dan yang keenam, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian. Pertama, surat permintaan pembelian. Kedua, surat permintaan penawaran harga. Ketiga, surat order pembelian. Keempat, laporan penerimaan barang. Kelima, surat perubahan order dan bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan, register buku kas keluar, jurnal pembelian, kartu utang, kartu persediaan. Sistem pembelian tunai. Sistem akuntansi pembelian tunai adalah sistem yang digunakan dalam perusahaan untuk menggandakan barang yang diperlukan perusahaan. Fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pembelian tunai Mulyadi 2001-299 menyatakan sistem akuntansi pembelian tunai digunakan dalam sebuah perusahaan untuk menggandakan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Fungsinya, fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Sistem pembelian kredit. Dalam sistem pembelian barang secara kredit pada Grand Residence Service Apartemen terdiri dari beberapa prosedur yang membentuk jaringan tersebut, yaitu yang pertama prosedur permintaan pembelian, yang kedua prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan supplier, yang ketiga prosedur order pembelian, yang keempat prosedur penerimaan barang, yang kelima prosedur pencatatan utang. Adapun proses pembelian barang secara kredit pada Grand Residence Service Apartemen Surabaya adalah yang pertama, langkah atau kegiatan dimulai dari fungsi pembelian yang mana dalam hal ini ditangani oleh bagian pembelian. Pada saat pembelian penerimaan, pembelian request
dari departemen yang akan melakukan permintaan pembelian, maka selanjutnya adalah pembelian order yang berisikan jenis barang yang akan dipesan kepada supplier sesuai dengan request pembeli. Pembelian order tersebut terdiri dari dua rangkap. Rangkap pertama untuk bagian penerimaan barang yaitu material, controller, dan rangkap kedua untuk purchasing. Yang kedua, tugas purchasing selanjutnya adalah melakukan penawaran dengan perbandingan harga antara supplier satu dengan supplier lainnya dengan cara melalui telepon. Setelah mendapatkan harga yang terendah dengan mutu baik, maka 5. Pushing menetapkan supplier. Kemudian, pushing memesan barang dan mengirimkan pushing order melalui fax kepada supplier yang sudah ditentukan. Pengarsipan pushing order dilakukan secara tanggal pushing order. Yang ketiga, kemudian setelah barang dikirim oleh supplier dan diterima oleh perusahaan, maka yang menandatangani adalah fungsi gudang di mana dalam hal ini adalah bagian gudang. Pada saat bagian gudang menerima barang bersamaan dengan faktur penjualan dan pembelian order dari supplier, maka bagian gudang menyerahkan faktur tersebut ke bagian penerimaan yaitu material controller untuk dilakukan pencocokan barang sesuai dengan pembelian order. Yang keempat, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan barang yang dikirimkan oleh supplier, yang mana dalam hal ini fungsi penerimaan ditandatangani oleh bagian material controller. Material controller melakukan pencocokan barang dengan pembelian order yang telah dibuat oleh pembelian. Setelah pencocokan selesai, maka material controller membuatkan receiving record form yang terdiri dari dua rangkap. Rangkap pertama untuk bagian material controller, sedangkan rangkap kedua adalah untuk bagian gudang. Sebelum melakukan pengarsipan, material controller harus menyerahkan faktur, fotokopi pembelian order, dan fotokopi receiving record form kepada bagian akuntansi yaitu finance supervisor. Yang kelima atau yang terakhir adalah kemudian setelah fungsi akuntansi yang ditandatangani oleh bagian akuntansi yaitu financial supervisor, bagian ini menerima faktur, fotokopi pembelian order dari fotokopi receiving record form, maka langkah selanjutnya adalah membuat tanda terima yang menandakan bahwa barang yang sudah ada di perusahaan sesuai dengan pembelian order. Selanjutnya, sistem akuntansi utang. Prosedur pencatatan utang adalah prosedur sejak utang atau kewajiban perusahaan timbul sampai dengan pencatatan dalam perkiraan rekening atau utang. Mengacu pada pendapat Mulyadi 2001, proses pencatatan utang dibagi menjadi dua metode, yaitu account payable procedure dan voucher payable procedure. Yang pertama, account payable procedure. Dokumen yang digunakan adalah faktur dari pemasok, kwitansi tanda terima. Catatan akuntansi yang digunakan adalah pertama, kartu utang, kemudian jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar, faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. Informasi dalam jurnal pembelian kemudian diposting ke dalam kartu utang. Dan pada saat jumlah dalam faktur dibayar, cek dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Informasi dalam jurnal pengeluaran kas diposting ke dalam kartu utang. Yang kedua, voucher payable procedure. Dalam prosedur ini, catatan utang yang digunakan berupa arsip. Voucher atau bukti kas keluar, pencatatan utang hanya melalui dua tahap. Pencatatan utang dalam register bukti kas keluar atau voucher register dan jurnal pengeluaran kas. Dokumen yang digunakan dalam voucher payable procedure adalah yang pertama bukti kas keluar, sedangkan formulir mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, sebagai surat perintah kepada bagian kas untuk melakukan pengeluaran kas sesuai tercantum di dalamnya. Kedua, sebagai pemberitahuan kepada kreditur mengenai tujuan pembayarannya.
yaitu sebagai remittance advice. Terakhir, sebagai media untuk dasar pencatatan utang dan persediaan atau distribusi lain. Jurnal pengeluaran kas. Catatan akuntansi yang digunakan dalam voucher payable prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, register bukti kas keluar atau voucher register. Yang kedua, register cek atau cek register. Prosedur pencatatan utangnya sebagai berikut. Yang pertama, one time voucher prosedur dengan dasar tunai atau cash basis. B. One time voucher prosedur dengan dasar waktu atau accrual basis. C. Bill up voucher procedure. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang, mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman bisa menguasai materi yang kami jelaskan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.